Halo teman-teman petani ya, selamat sore semua. Pada kesempatan sore ini, ini kebetulan hari Minggu ya, tanggal berapa hari ini? Tanggal 15. 15. Tanggal 15 ya. Jadi kita lagi ya lihat-lihat berkunjung di Kelurahan Sanggokulur ini ya. Jadi ini ada tumpang sari berbagai jenis komoditas pertanian ya. Durian juga ada. Ini alpukat. Ini kalau saya lihat ini alpukat Miki. Ini kebetulan kemarin pengadaan benihnya dari Alpukat Tepam ya. Coba. Jadi yang punya ini, ini Bapak Elpis ya. Jadi beliau ini juga di samping rutinitas sebagai ya rutinitas kantoran ya, di salah satu instansi pemerintahan daerah, tapi dia hobi fokus juga ya di pertanian. Ini ada tumpang sari, ada nenas juga, ada nenas, ada sawit, ada pisang. Ini pisang emas ya, pisang emas. Termasuk ada alpukat, didominasi juga untuk jangka panjangnya alpukat, ada durian ya. Jadi ini ya mungkin Pak Elpis bisa jelaskan ya, dari tanam perkiraan ini udah berapa ya, udah berapa? Sekitar 6 bulan lah tanam. Dari pembelian bibit kita tanam sekitar 6 bulan kurang lebih ya, dari tanam artinya 6 bulan ya. Artinya bibitnya masih kecil ya. Karena ini di daerah sini ya, khususnya Singkawang ya, dah 1 minggu kurang lebih ya. Ini cuaca lagi panas ya, panas berkepanjangan. Tentu artinya untuk biar kelangsungan pertumbuhannya ya. Nanti kalau bisa, kalau ada waktu kasih penyiraman juga kalau lanjut lagi ya kemaraunya. Karena kalau kita lihat sumber air juga tidak sulit. Di sini ada persawahan. Kalau kita bicara tanam padi sawah itu ya pasti tidak sulit pengairannya, pasti ada pengairan ya. Artinya tinggal kita ambil saja pakai ember atau apa, tinggal penyiraman, apalagi kalau ada memang pompa ya. Jadi untuk membantu. Boleh kita sambil jalan, yang di bawah sana. Ini juga ya, kalau di sisi daun ini Miki ya, Miki, karena kalau untuk lilin itu dia agak semacam runcing daunnya ya. Ini ada semacam ada bulat-bulat gitu ya, kayak daun sirih ya kalau saya melihatnya. Ini seperti model daun sirih. Jadi ini jenis varietas Miki, artinya kurang lebih ya dari tanam 6 bulan, artinya terhitung kemarin 2023 akhir ya. Ini itu teman-teman. Terus kalau untuk MDPL, kalau untuk daerah sini saya belum dicek tadi karena MDPL-nya MDPL mungkin daerah sini sekitar ya 40 atau 50 lah ketinggian dari permukaan air laut. Hanya ya teman-teman ya, petani ya teman-teman, khususnya yang orang kantoran saja ya, masih tinggi semangatnya ya untuk bercocok tanam ya, bercocok tanam atau budidaya atau agribisnis ya, tergantung yang mana yang enak penyebutannya. Kalau saya lebih suka penyebutannya itu lebih suka budidaya alpukat. Artinya kita berbudi dengan tanaman itu dan sosial masyarakat di sekitarnya.
berdaya upaya bagaimana dia ini ya pada kurun waktu fase-fase tertentu ya, pengalaman kita di lapangan sih ya, kalau untuk alpukat itu dengan catatan SOP-nya bagus, dirawat bagus, dirawat baik, biasanya 2 tahun masuk fase bunga buah, artinya masuk fase generatif. Artinya ini masih fase vegetatif. Itu ya. Kalau saya lihat ini alpukat ini ya harus rutin ini ya, untuk pemupukan mungkin kalau kita lihat agak kurang ya, unsur hara yang ada di dalam tanah ini kita memahami tersedia, tapi masih perlu ya kita tambahkan dari luar ya. Jenis unsur hara kalau bisa kita aplikasi yang unsur nitrogen lebih tinggi ya. Kadang unsur nitrogen lebih tinggi itu kalau jenis-jenis tanaman perkebunan seperti ini baiknya sih bukan kita nyebut merek ya, karena kalau untuk cantik ini tidak lumrah lagi, mudah didapat. Jadi ini banyak cantik ya seperti biasa ya. Cara pengaplikasiannya ini tajuk daun ya. Daerah sini kita gali ya. Tadi kalau ada cangkul kita bisa peragakan. Di sekeliling ini tajuk daun ini kita bikin parit. Persentase NPK-nya boleh 73 lah ya. NPK, nitrogen, fosfat, kalium biasanya ada di Ponska. Ponska itu juga kandungan NPK-nya jelas ya. Nitrogennya 15%, fosfat kalau di Ponska ya, yang produk pemerintah yang biasa dibagikan dengan kelompok tani. Itu fosfatnya 10%, kaliumnya 12%. Kalau mutiara kan kita tahu 16-16. Boleh campur cantik. Kalau dia 1 kilo ya kita bikinlah NPK-nya, baik dia cantik atau NPK mutiara 7 on, cantiknya terbalik. Cantiknya 7 on, nitrogennya tambah NPK-nya 3 on. Ada demikian juga kalau untuk yang cantik mutiara, cantik 7 on, mutiaranya 7 on. Kira-kira seperti itu perbandingan, karena ini masih perlu unsur nitrogen yang banyak ya untuk pembesaran ya batang, pangkal batang, dahan-dahan dan sekunder ya. Coba agak dekat bro. Nah ini jadi tujuan kita pakai cantik itu untuk memperbesar ya, memperbesar pertumbuhan ya, memperbesar batang, akar, pertumbuhan, dan mempercepat keluar tunas sehingga dia ya terubus. Kalau kita pupuk cantik ya atau nitrogen itu langsung terobos ya, daun muda ya, sangat bagus ya. Jadi kalau dia terobos artinya pertumbuhannya. Terus adapun kalau untuk fosfat dengan kalsium itu, fosfat untuk menguatkan akar ya, batang ya. Kalau kalsium ya sama dengan juga ya, untuk sehingga tidak mudah roboh ya, sehingga lebih kuat, elastis, dia punya perakaran, dia punya batang, dahan, termasuk ranting-rantingnya. Tuh ini ada tanaman jambu juga ada ya, durian juga ada. Kita ke mangga ya, mangga ada juga ini. Jadi ini tumpang sari ya, tumpang sari berbagai jenis tanaman ya, ada mangga. Nah ini jenis mangga apa ini namanya? Harum manis. Iya, harum manis. Nah ini harum manis. Nah sepertinya ini juga baru ya, baru tanam. Nah ini udah terobos ini. Ini nanti begitu ada hujan, ini kalau bisa
kuatkan. Cara pemupukan sama lah. Di mana tajuk daun ya disitulah kita, jangan ditaruh di sini pupuk. Taruh di sini terlalu dekat. Jadi usahakan sehingga akar itu bisa mengejar makanan. Kalau kita taruh di dekat-dekat pangkal batang ini, dia punya unsur hara atau pupuk itu, sehingga akar yang ada di sini dia akan berbalik lagi mengejar, jadi kembali lagi. Jadi itu kebanyakan terjadi ya, bisa terjadi kalau gangguan atau serangan abiotik ya, angin puting beliung atau angin yang cukup kuat, karena pupuknya selalu di pangkal batang ya, jadi akar yang udah ke sini kembali lagi ngejar makanan, sehingga begitu datang angin dia ada peluang roboh, tumbang ya. Itu salah satu gangguan serangan abiotik, artinya tidak bernyawa ya. Seperti biasa kita sampaikan, yang tergolong abiotik itu panas berkepanjangan, hujan ya terus menerus, sehingga bisa mengakibatkan banjir atau kelembapan yang cukup tinggi ya. Kalau kita berbicara alpukat, dia tidak bagus juga terlalu lembab ya, akarnya tidak bagus, bisa mudah mengundang jenis bakteri atau virus. Selain jangka panjang ya, ini juga yang uang cepat ini. Ini uang cepat ini. Ini ada pisang. Coba jelaskan pisang ini frekuensinya dari keluar ini sampai bisa matang berapa bulan? Ini uang cepat ini. Jenis pisang mas, dari tanam sekitar 6 bulan udah bisa berbuah, dan buahnya kalau misalnya dari keluar jantung pisang sekitar kurang lebih 2 bulan lebih atau 3 bulan lebih udah siap panen. Ini sekitar 2 minggu lagi udah bisa panen. Tapi kebanyakan ya petani pisang saya lihat begitu ini udah tidak lagi menumbuhkan bakal buah, stop sampai di sini kan, biar dia tidak menghabiskan energi, kebanyakan langsung dipotong di sini. Bisa dijelaskan mungkin, karena ini Bapak Elpis ini sepertinya spesialis pisang, dia udah pengalaman gitu. Ini pengalaman kenapa jantung pisang yang paling kecil ini tidak dibuang. Karena pengalaman dulu pernah, kata beberapa teman bilang katanya kalau jantungnya dipotong lebih bagus, tapi ternyata kalau misalnya jantung pisang ini kita buang, otomatis nanti belum tua dia sudah pecah buahnya. Makanya jantung ini tidak saya potong karena menghindari buah yang pecah. Kalau misalnya buah pecah, otomatis orang yang mau belinya sudah tidak mau. Dan ini juga kenapa dibiarkan jantung pisang ini nanti buahnya itu bulat-bulat, besar-besar. Enggak, kalau misalnya kita buang buahnya kecil-kecil. Itu pengalaman saya pribadi, mungkin beda dengan pengalaman Bapak Ibu. Jadi mantap ya, sehingga kita bisa berbagi cerita, bisa berbagi ya pengalaman. Mungkin ada teman-teman juga yang tumpang sari dengan pisang atau sejenisnya ya, khusus pisang itu tadi. Rupanya ini saya baru tahu di sini. Artinya ini untuk mempertahankan sehingga kualitas buah ini tetap prima ya, tetap prima, tetap tidak pecah ya. Karena kebanyakan pisang itu kalau kita lambat menebangnya sampai dia matang, biasanya pecah yang banyak. Ada beberapa persen lah pecah, mungkin sekitar 10 atau 20% ya. Malah yang pecah itu yang tua-tua. Iya, yang besar-besar karena pengaruh ini dibuang. Jadi ini memang benar. Jadi tidak ada ciri dia mau pecah membelah gitu, Pak. Jadi ini salah satu poin ya untuk kita sore ini berbagi pengalaman ya dengan Bapak Elpis. Di samping kesehariannya sibuk ya dengan tugas rutinitas dia di kedinasan ya, tapi pada hari-hari libur ya, mungkin Sabtu Minggu sore seperti ini ya, dia fokus aktif ya, mantau-mantau ya tanaman yang ada di daerah kebunnya ini. Jadi kalau kita lihat didominasi
pisang ini, pisang yang punya nilai tinggi ya. Kalau ini pisang emas ini ya nilai tinggi. Yang jenis pisang barangan ada juga. Pisang barangan ada. Nah, ini pisang emas. Terus ini juga ya, teman-teman ya. Ini uang cepat tadi. Ada kita cerita, ada pisang ya. Nah, ini durian. Nah, ini jenis varietas apa ini? Duri hitam. Nah, ini duri hitam ya. Boleh berbagi cerita pengalaman, udah berapa lama tanam, mendapatkan bibit juga kali. Kalau ini kemarin karena bibitnya masih kecil, belinya waktu itu masih kecil, jadi ini kurang lebih saya tanam sekitar 6 bulanan. 6 bulan karena bibit kecil. Kecuali kita beli bibit besar. Kenapa kita beli bibit kecil? Karena kita mengingat kocek juga. Makanya kita beli bibit yang kecil, tapi ini udah lumayan juga sih tinggi. Mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Ya, jadi ini teman-teman ya petani, ini ada tumpang sari ya, jenis alpukat, ada miki, ada juga lilin saya lihat tadi. Ada apa tadi ya satu? Peluang ya, ada beberapa. Ini ada durian, duri hitam ya. Duri hitam. Nah, ini duri hitam. Nah, ini dari tanam udah 6 bulan ya, kurang lebih. Kalau untuk perawatan durian ya memang fokus perhatian ya. Maksud saya bukan kita membeda-bedakan. Jadi kalau target kita sampai dia mulai masuk fase generatif atau bunga berbuah itu ya, kalau durian itu kan lumrahnya ya 3 tahun atau 5 tahun. Kalau kita rawat benar dan bibitnya juga asalnya kita jelas tahu ya, 3 tahun atau 5 tahun itu udah mulai dia masuk fase berbunga, belajar berbuah. Kalau saya, ini analisa saya ya, kalau kita lihat daerah kita ini kan masih satu hamparan dengan daerah Kuching, ya, Sarawak, Malaysia ya. Nah, di sana juga pada pengembangan durian ya, Thailand itu artinya kan beda-beda tipis ya, daerahnya kita satu hamparan. Mereka bisa sampai 3 tahun ya, 5 tahun itu udah mulai produktif. Artinya di sisi itu ya, apa yang dibutuhkan oleh tanaman ini ya, mungkin ya unsur hara yang ada dalam tanah ini tidak akan cukup kalau kita tidak datangkan dari luar. Ya mungkin jenis organik ya bisa saja kan ya, kita tambah lagi TA apa gitu di atas saja. Kalau saya untuk TA itu karena kita menghindari fermentasinya tidak baik, sehingga kalau kita tanam khawatir nanti ada semacam virus, bakteri, patogen yang bisa merusak perakaran ya, bisa merusak perakaran. Baiknya kalau jenis TA ini cara saya, kebiasaan saya ya, di kebun alpukat tepam udah ada TA kita letakkan, kita cari di mana daerah ketinggian ya, kita letakkan di situ. Nanti ada rembesan hujan air hujan itulah yang membawa dia sampai menyebar ke perakaran. Itu salah satu ya. Karena mengapa di daerah sana bisa, tentu kita juga harus optimis, harus semangat ya. Kita juga dengan target ya, waktu 3 atau 5 tahun itu juga harus punya target ya, harus bisa juga gitu. Karena kita sama satu pulau ya, dengan daerah Sarawak, Kuching, malah mereka sangat terkenal ya penghasil durian Monsangking, dibanding kita juga mungkin belajar dari daerah sana lah, sehingga ada Monsangking yang dikembangkan di Indonesia ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita hanya berbagi pengalaman, berbagi cerita ya, dah memang sewajarnya kita selaku makhluk sosial ya, yang berbagi pengalaman yang kita dapat ya, berbagi cerita. Nah terus ini juga ya, coba kamera, ada sawit. Nah ini sawit udah mulai produksi.
Ini sawit udah buah pasir mungkin. Ini udah berapa tahun ini? Ini 2,5 tahun kurang lebih dari tanam. Coba. Coba kamera. Yang mana aja? Yang mana? Baik. Ada sawit berbuah pisang. Sawit berbuah pisang. Jadi ini lengkap ya. Ada sawitnya, ada persawahan padi. Ya, ini masih punyaan Bapak Elpis. Keseharian dia, kesibukan dia, rutinitas di kedinasan ya. Di salah satu perkantoran di Kota Singkawang ya. Tuh. Coba tentang sawit ini boleh. Ini uang, ini dalam arti kurang lebih ini tanaman sekali tanam bisa panen berkali-kali. Ya memang kita petani itu kalau bisa ya pilih juga tanaman, jangan, maaf ya, bukan tidak boleh palawija, padi, jagung boleh. Ya, lihat situasinya, tapi kita juga harus ada yang ditanam sekali bisa panen berkali-kali. Model ini kan tanam sekali bisa panen berkali-kali. Tadi contoh durian juga ya. Contoh tadi alpukat. Kalau jagung, padi, kita tidak tanam tidak akan panen. Kita tanam sekali, panen sekali. Silahkan. Ini masing-masing pilihan. Silahkan Pak Elpis, jelaskan sawit ya. Ini saya lihat sangat subur, bagus, lentur, dia punya daun. Kebetulan saya juga tentang sawit ini masih belajar juga. Masih belum banyak tahu. Dari tanam, udah berapa tahun ini? Baik, selamat sore. Kami akan berbagi sedikit ini pengalaman pribadi di mana bibit ini kemarin kita beli dari pembibitan di Parindu. Ini kemarin beli sekitar bibit 8 bulan. 8 bulan sudah tinggi kurang lebih hampir 1 meter, dan ini kita tanam kemarin sampai sekarang sudah hampir 2,5 tahun. Nanti bulan 11 nanti pas 2 tahun. Jadi bibit ini pertama kemarin begitu kita tanam, kita coba kasih pupuk urea dengan pertipos kita campur. Dan ini karena udah mulai berbuah pasir, kita kasih pupuk ini apa? 12 17 kita campur dengan TA juga. Kenapa kita campur dengan TA? Supaya nanti dia punya buah itu bulat-bulat, besar-besar. Mungkin ini tidak lama lagi udah bisa kita mulai panen perdana, karena kemarin buah pasir yang pertama dan kedua kita buang, dan ini yang ketiganya ini bisa, katanya kemarin ada juga kawan bisa nerima untuk dijadikan rupiah. Mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk Bapak Ibu, saudari sekalian. Ini yang bisa saya ceritakan. Ya, ini jadi banyak pengalaman yang kita petik ya pada sore minggu ini di kebun Bapak Elpis. Di samping ada jenis tanaman perkebunan lainnya tadi ya, alpukat, durian, ada yang proses uang cepat tadi. Dulu juga ada di sini cabai ya. Saya pernah ke sini dulu, mungkin kurang lebih sekitar 5-6 bulan yang lalu ya. Itu juga uang cepat ya. Ini pun masih bisa, kita mau program sejauh mau tanam jahe ya, mau tanam ubi rambat, kacang tanah. Malah kacang tanah itu dia ada simbiosis mutualismenya, karena kacang-kacangan itu dia otomatis mendatangkan nitrogen. Jadi dia mendatangkan nitrogen yang kita tahu semua tanaman pasti memerlukan nitrogen. Itu tentang sawit tadi. Ini udah mau memasuki kurang lebih 3 tahun ya, terhitung dari tanam tadi 2 tahun ya, 5-6 bulan lah ya, 2,5 tahun seperti itu. Nanti ini udah mulai menampakkan ya, menampakkan rupiahnya ya, udah ada warna-warni biru lembaran 50 ya. Nanti kumpul dia. Ini luas juga, ini lumayan ini untuk sawitnya ya. Oke, kita ke depan lagi ya.
Ini teman-teman ya. Jadi kalau memang ada lahan perkarangan apa ya boleh. Nah, kita berbagi. Nah, ini juga tadi pisang ya. Nah, salah satu ini pisang mas tadi ya. Ini teman-teman ya, jenis varietas lilin ya, lilin singkawang, lilin singka, yang mana pitnya pohon induk terpilihnya itu ada di Singkawang, ada di dekat-dekat sini ya, di daerah Kelurahan Sijangkung, daerah Bougainville. Jadi pit lilin Singkawang itu ya jelas ada di Singkawang karena namanya juga lilin Singkawang ya. Ini lilin ya. Kalau kita lihat ini ya kurang lebih ya di bawah 1 tahun juga ya dari tanam. Hanya ini saya rekomendasi ya kepada ownernya ini, kepada yang punya kebun karena kesibukan kesehariannya dia dinas di salah satu instansi ya mungkin perhatiannya paling ya sore-sore seperti ini atau pas kegiatan hari libur ya. Nah, jadi ini saya rekomendasi ini kalau bisa ya nanti ini dibuang saja, ini buang-buang energi, ini tidak ada manfaatnya juga. Kalaulah dia berbunga ini ya ada gunting Ada, deh ambil gunting. Kalaulah dia berbunga juga ini tidak bagus, pasti di atas tanah. Di atas tanah ini juga ya. Ini kalau cara saya seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Ini kalau kita lihat pertumbuhannya lumayan ya, lumayan. Hanya saya mengamati ini mungkin di sisi pemupukan ya, frekuensi pemupukannya terlalu jauh. Nah, jadi yang kira kalau saya itu ya ini kan otomatis kalau kita biarkan ini kalau bisa pemotongannya itu jangan langsung ya di pangkal pokok pohon primer ini pohon utama, paling tidak kita sisakanlah 1 jari ya. Jadi apa disisakan, karena kalau kita di sini khawatir nanti datang hujan, artinya peluang bakteri virus itu sangat mudah. Tapi kalau kita sisakan seperti ini ya tidak mungkin lah kan, nanti dia lama-lama mengiring, dia bisa lepas sendirinya juga ini. Itu kalau lah ada nanti yang lainnya ya yang menyentuh tanah itu jangan takut, potong saja karena dia akan keluar tunas lagi. Tidak akan hanya ini dia punya dahan ranting itu, dia akan selalu bikin terobos baru lagi, tunas baru. Itu satu. Mungkin pemupukan kalau bisa ini ya, frekuensi pupuknya kalau bisa dipadatkan kalau bisa, target lah. Kita udah kasih toleransi target 1 bulan itu 2 kali, udah 2 minggu sekali. Kalau 1 bulan sekali kan ini ya, kita juga mengakui di dalam tanah ini banyak NPK unsur hara, tapi tidak seperti yang kalau kita datangkan dari luar ya. Seperti yang kita sebut tadi itu kan, NPK ada yang 10 nitrogennya, ada yang fosfatnya enggak, nitrogennya ada yang 15, fosfatnya 10, kaliumnya 12. Itu di Poska. Tapi kalau mau yang berimbang itu ada di Mutiara 16-16. Tapi itu persentasenya jangan terlalu banyak dulu pakai. Ya bolehlah 46 atau 73. Pupuk ada. Iya. Nanti 46 atau 73. Jadi persentasenya tetap dominannya kita tinggikan nitrogennya, karena nitrogen itu untuk memunculkan terobos baru ya, sehingga dia cepat untuk berkembang ya.
Kalau lah dia udah masuk nanti fase generatif, nah itu mungkin ya udah kita kurangi fase generatif, artinya 2 tahun ke atas, 3 tahun ya. Kita tetap main nitrogen, kan memang ada di 16 juga udah ada nitrogen. Nah, di 10, di 15, 10, 12 juga di Posca itu juga ada nitrogen. Nah, jadi kita kalau dia udah mulai masuk fase berbunga berbuah, ya udah nitrogen kita main kecil. Ini lilin ya. Ini saya prediksi mungkin ya 1 tahunan lagi, 1 tahunan udah mulai ya, mulai belajar berbunga ya, belajar berbunga berbuah, tapi dengan catatan stopnya tadi itu ya 2 minggu sekali itu kalau bisa kan enggak juga banyak, enggak harus berkilo-kilo. Ini pokok di mana tajuk daun, nah ini cari. Kalau enggak sempat nyari tinggal bikin kubur biar kalau kita kubur pupuk itu, kalau datang sinar matahari panas dia tidak menguap ke atas, kalau datang hujan dia tidak merembes ke daerah-daerah yang tidak diperlukan pupuk itu. Ini juga ada ya durian, ini tadi agak lengkeng. Coba kamera. Kristal ada juga yang kristal. Jadi ini lengkap ya. Tumpang sari. Tumpang sari ya. Ini lilin juga ya. Ini lilin. Terus kalau saya perhatikan ya memang dia tidak long gitu ya, karena secara ya yang mana yang kuat lah. Demikian juga ya di sini ibaratkan ya komunitas yang padat ya, komunitas yang padat atau lingkungan yang padat. Nah, jadi seperti itulah kan persaingan itu yang mana yang kuat ya, yang mendapatkan asupan ya nutrisi di dalam tanah pertamanya ya. Nah, otomatis ini pisang ini sangat mendominasi. Kita bermaksud mau ngasih makanan kayak ini ya. Nah, ini mana Pak Elvis ya, kita bermaksud mau ngasih makanan untuk alpukat, tahunya begitu kita sebar sebentar langsung dimakan oleh pisang. Jadi tidak kesempat, mungkin ya persentasenya ada tapi kecil. Jadi itu ya. Demikian juga untuk sinar matahari. Ya, semua tanaman itu pasti memerlukan sinar matahari yang baik ya, yang full, jangan terbagi-bagi. Kalau mau terbagi-bagi ya ditata ya. Nah, ini otomatis kalau saya lihat ya penyinarannya juga tidak Maksimal. Ya, maksimal ya. Nah, jadi ada di sininya juga masih ada beberapa pohon-pohon besar yang mungkin perlu dibersihkan. Nah, demikian juga kalau bisa pisangnya jangan terlalu banyak-banyak ya, cukup 2 batang ini yang kecil-kecil. Sedikit banyak pasti persaingan tadi itu. Kalau kita di komunitas ya, di lingkungan itu padat, jadi yang mana yang kuat itulah dia yang akan menguasai sektor ya, sektor ekonominya. Nah, jadi kayaknya ini lebih dikuasai oleh pisang sektor ekonominya ya. Ya, sektor unsur hara apa itu ya. Nah, ini yang saya rekomendasi juga ya dengan Pak Elvis untuk ke depan ya. Kayaknya ya ini pilihan sih, karena ini juga uang cepat ini ya, pilihan. Ini uang cepat pilihan. Nah, model seperti itu ya. Sama. Kalau tanaman itu ya dia tidak bisa berkata-kata, tidak bisa memberikan sinyal ya dengan kita. Kalau ini Pak Elvis tadi jenis lengkeng, ini daunnya kayaknya merah. Ini jenis lengkeng apa ini? Ini ini apel. Lengkeng. Oh, ini lengkeng. Ya. Itu jambu. Wah, ini kristal. jambu kristal. Nah, boleh kita udah mulai.
Jadi ini ya salah satu tumpang sarinya itu tadi alpukat, jambu, ada mangga, indramayu, Ini jambu ada kristal. pisang, ada ya ini jambu kristal ya. Coba kamera. Ya. Ini ya. Ini coba lihat. Ini sampai ada 3, 4 ya. Nah, ini. Itu ya teman-teman. Jadi kita ini bukan saling menggurui ya, tapi kita berbagi cerita pengalaman pada sore ini di Kelurahan Sanggokulur. Kelurahan Sanggokulur yang mana dia ada semacam tumpang sari ya, atau bermacam jenis komoditas ya, bermacam jenis tanaman yang seperti saya sebutkan tadi, ada jambu kristal, ada juga alpukat, ada durian, ada mangga ya, lengkap ya, termasuk buah-buahan ya. Jadi yang terpenting itu ya teman-teman ya, mungkin juga ini untuk Pak Elpis, sejauh mana kita membangun komunikasi dengan tanaman yang kita budidayakan. Tanaman yang kita tanam atau yang kita budidayakan itu, karena tanaman ini beda dengan hewan peliharaan ya. Biasa saya sering menyampaikan itu. Kalau hewan peliharaan, dia kalau lapar ya, contoh seperti kucing, pasti dia mencari tuannya. Demikian juga yang peliharaan lainnya, ayam lain-lain ya, sapi mungkin ya, pasti dia ada bahwa mengekspresikan lapar atau apa. Tapi kalau tanaman, kita seperti inilah, kita harus membangun komunikasi ya, kita harus juga berbakti dengan tanaman itu sendiri ya. Kedepannya juga dia akan berbakti dengan yang merawatnya ya, ya seperti itu. Jadi ada semacam simbiosis mutualismenya. Kita rawat dia juga akan mengucapkan terima kasih nanti dengan hasil ya, model ini tadi ya. Nah, ini ucapan terima kasihnya dengan yang tuannya merawatnya. Sudah nampak ini ya, jenis-jenis bakal buah ya, yang nanti pada saatnya akan bermanfaat ya, bagi yang merawatnya dan sosial masyarakat yang ada di sini. Itulah yang kadang saya menyampaikan, budidaya. Kita berbudi dengan tanaman itu sendiri, dan tidak meninggalkan juga berbudi dengan sosial masyarakat. Bagaimana caranya kita berdaya upaya untuk bagaimana dia bisa memproduksi ya, menghasilkan buah untuk yang merawatnya itu tadi. Oke, mungkin ada dari Pak Elpis closing statement ya untuk petani. Lanjut ya. Oke ya teman-teman, ini udah menjelang jam 5 lewat kali ini, udah sore ya. Jadi pada kesempatan waktu lain nanti akan kita update lagi ya, mudah-mudahan nanti 1 tahun ke depan udah mulai ada khusus untuk alpukatnya, karena alpukatnya salah satu tanaman prioritas juga ya. Tapi ya kita lihat juga pisang juga sangat prioritas. Jadi pisang mungkin lebih banyak dibanding alpukatnya ya. Nah, nanti kita akan berkunjung lagi, bincang-bincang ya di kebun ini di Kelurahan Sanggokulur ya. Tentu teman-teman jangan lupa ya di like ya, di komen, boleh kalau ada ya, teman-teman punya trik-trik atau apa, formula atau cara-cara lain yang mungkin ada mirip-mirip kesamaan atau beda, boleh silahkan tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita klarifikasi ya.
Jangan lupa juga ya di subscribe ya untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari Alpukat Farm. Tetap semangat. Salam petani berjaya. Selamat sore semuanya.